Selamat datang, selamat berjumpa kembali di konten podcast saat ini. Kita tampil dengan wajah baru, suasana baru, dan tempat yang baru. Saat ini, saya menampilkan seorang sosok yang dulu pernah tampil juga di podcast kita. Dan setelah kita ikuti, rupanya peminat masyarakat atau netizen yang menyaksikan beliau ini sangat banyak sekali. Bahkan banyak yang masuk ke redaksi kami untuk mengulang atau untuk memanggil kembali teman saya ini. Akhirnya saya berusaha untuk menghubungi beliau di tengah kesibukan beliau. Dan alhamdulillah beliau berkenan untuk hadir untuk mengobati kerinduan daripada teman-teman atau netizen yang benar-benar ingin menampilkan sosok beliau ini. Saya sampaikan, beliau ini mungkin penyajiannya pada saat ini akan berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin kita memperkenalkan beliau dengan hobinya, menanjak karirnya melalui hobinya tersebut. Nah, giliran sekarang, ya kan, saya akan menampilkan sosok beliau dari pekerjaannya. Yang menurut saya di Indonesia ini pekerjaannya mungkin masih terlalu sedikit. Kerjaan yang akan ditampilkan oleh beliau. Baiklah, saya akan tampilkan teman saya, sosok yang dulu pernah tampil di sini, yang bernama Bapak Insinyur Guntur Supriyono. Silakan, Mas. Putih menyampaikan salam, kata selamat malam. Ya. Mas, selamat datang, Mas. Atas undangannya. Saya terus terang aja, Mas, saya itu manggil Mas ke sini itu bukan apa-apa. Ya kan? Memang kita belum lama ya rekamannya waktu kemarin. Tapi masalahnya yang masuk ke redaksi ini udah sampai ribuan, Mas. Wah. Ini mungkin para pecinta-pecinta emas yang dulu kita tampilkan beliau ini adalah sebagai buaya keroncong atau begawan keroncong. Nah, sekarang kalau kita tampilkan dengan cerita yang sama, mungkin orang sudah banyak tahu lah ya, khususnya teman-teman beliau dulu sudah banyak tahu kiprahnya. Tetapi saya akan tampilkan beliau ini dengan wajah atau pekerjaan baru setelah beliau memasuki Purna Bakti karyawan. Jadi dulu beliau satu kantor sama saya di perusahaan yang sama di sebuah BUMN. Nah, sekarang beliau begitu pensiun, rupanya beliau tuh tarik setir ya, putar setir gitu ya. Banting setir istilahnya ke tempat yang lebih baru nih. Nah, tapi kalau saya perhatikan, Mas, ini saya lihat data yang ada di sini, Mas ya. Ini kan perusahaan yang Mas ini tuh berbeda ya, dan masih agak jarang. Ya kan, agak jarang. Mungkin Mas Guntur bisa menceritakan ya, apa aja sih jenis usaha yang Mas Guntur geluti saat ini kepada pemirsa mungkin yang baru mengetahui ini kan hanya sedikit. Silakan, Mas. Baik. Mas Boy ya? Bisa panggil Mas Boy. Seperti biasa ya. Tetap, aku masih seperti yang dulu. Iya, oke. Jadi itulah berkah ya. Memang kita tahu bahwa bekerja di sebuah perusahaan yang sudah stabil ya, settle gitu, segala sesuatunya sudah boleh dikatakan sebagai zona nyaman. Betul. Pada saat kita mau pensiun, baik itu pensiun normal maupun pensiun dipercepat. Kebetulan saya pensiun dipercepat. Oh gitu ya? Saya normal ya? Saya memang mengajukan untuk pensiun dipercepat. Kenapa? Karena saya ingin sesuatu yang baru. Sekian tahun seperti Mas Boyan dan saya sebelumnya
Maka dengan berada di luar perusahaan dengan usaha sendiri, maka kita punya cara dan segala sesuatu yang sudah berubah dari situ. Dan itu memerlukan sebuah kesiapan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Mas Boy tadi, apa sih? Memang benar bahwa apa yang saya geluti selama ini, sekarang ini ya, sudah sejak dari tahun 2014. Memang jarang didapat oleh masyarakat. Dan pelakunya sebenarnya sedikit juga. Nah, karena saya dengar memang sedikit sih usaha ini ya. Betul. Jarang terdengar. Ya, betul tadi ya Mas Boy ya, bahwa boleh dikatakan bisnis atau usaha ini adalah memang tidak dikenal lah saja sama masyarakat umum. Jadi pekerjaan ini sebenarnya berkaitan dengan kegiatan asuransi. Kalau di asuransi orang lebih mengenal bahwa aset, jiwa, kesehatan sebagainya dipertanggungan, dijamin, atau lebih kepada orang mengatakan bahwa kamu udah punya asuransi bu, karena sudah bu. Kalau saya adalah bagian kecil dari proses asuransi itu sendiri. Namun bukan marketing ya. Wah, makin penasaran kan? Jadi nasabahnya ini bukannya orang per orang artinya ya? Nah, nanti akan sampai ke sana. Oh, kan udah nggak tahan nih. Udah nggak tahan nih. Biasa kalau ceritanya menarik. Ya. Jadi di dalam asuransi itu memang ada marketing. Nah, saya ini berada di paskanya. Jadi pasca atau selama masa pertanggungan. Sebagai suatu contoh, seorang katakan sebut si A, gitu ya, mengasuransikan kendaraannya. Biasanya kan gitu ya. Yeah. Bahwa kendaraannya diasuransikan agar terjamin yang istilah all risk ya. Ya, ada total loss only dan sebagainya. Nah, pada saat terjadi klaim kerugian, aset yang dimiliki oleh tertanggung ini, Pak A ini yang mempunyai aset tadi, karena suatu kerugian, Pak itu karena kecelakaan, entah karena kerusakan, entah karena hilang, maka dia melakukan klaim. Nah, disitulah fungsi saya. Fungsi saya untuk apa? Mau tanya? Ya. Mau tahu? Mau dong. Makanya saya undang ke sini. Sabar. Kalau nggak mau tahu, mungkin saya nggak undang. Ya. Jadi secara garis besar, kegiatan saya ini adalah menunjang perusahaan asuransi dalam rangka untuk memurnikan sebuah klaim asuransi atau klaim kerugian yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung. Siapa penanggungnya? Yaitu asuransi yang bersangkutan. Ya. Jadi sederhana banget. Nah, nanti bagaimana prosesnya dan sebagainya kita lanjut lebih lanjut. Tapi itulah Mas Boy kegiatan yang saya lakukan selama sejak tahun 2014 hingga saat ini. Semoga saja ya, insya Allah nanti sampai kapan ya terus berjalan. Sepanjang masih ada perusahaan asuransi, sepanjang masih ada yang klaim. Nah ini ada yang klaim. Klaim itu apa ya istilahnya? Istilahnya kayak kita istilahnya tak ganti rugi lah. Nuntut lah gitu ya. Nuntut. Pernah handphonenya hilang atau jatuh, rusak. Nah, jadi saya membantu asuransi dalam rangka memastikan apakah klaim yang diajukan oleh tertanggung, lalu Mas Boy lah ya, tadi memang benar-benar klaimable, bisa atau diterima klaimnya, atau bahkan sebaliknya. Jadi kesimpulannya gini Mas, kalau dari rentetan atau serangkaian tadi yang diceritakan oleh Mas Guntur,
Kalau artinya gini, nasabahnya Mas Budung adalah nasabah daripada asuransi ya, bukan nasabah ya, istilah ya. Jadi gini, kalau kita kan punya ini, kita sadari kita perusahaan kan segmennya adalah masyarakat ya. Betul. Kalau ini kan artinya Mas itu perusahaan asuransi ini yang butuh Mas itu ya. Jadi nggak langsung ke masyarakat kan Mas ya kan? Kami mempunyai klien kami. Klien ada asuransi, perusahaan asuransi menjamin aset-asetnya nasabah dia. Ya, katakan nasabah deh ya, betul, yang disebut ya, tertanggung. Jadi ada pihak penanggung yang asuransi, ada pihak tertanggung. Ya. Katakanlah Mas Boy, maaf, klaim ya. Dan satunya saya adalah sebagai kami adalah bagian kecil daripada proses penjabatannya. Nah, ini Mas, supaya masyarakat atau netizen tidak bingung. Kan artinya gini, masyarakat itu kan tidak tahu keberadaan perusahaannya Mas. Misalnya, saya asuransi dengan salah satu X ya, yang udah terkenal ya untuk tertanggung. Saya kan tahunya, netizen itu tahunya asuransi X atau Y. Saya kan nggak tahu di belakangnya ada Mas sebagai partnernya perusahaannya mereka itu gitu ya. Nah, ini tiba-tiba gimana? Misalnya contohnya nih, ada masyarakat yang kehilangan mobil yang sudah diinsurans atau motor yang sudah diinsurans atau asetnya dia, ya kan, apakah gedung, apakah gimana. Terus dia itu mau mengklaim atau menuntut ganti rugi. Nah, mungkin asuransi kan tidak serta-merta langsung membayarkan ganti rugi itu kan. Mungkin dia akan menunjuk perusahaan Mas dulu. Begitu cara kerjanya. Salah satu. Jadi begini. Kalau ya asuransi yakin bahwa ini memang removable, siap atau bisa dibayar atau wajar untuk dibayar atau wajar untuk diganti misalnya, maka tidak perlu saya. Mereka putuskannya sendiri. Oh gitu. Nah biasanya kalau asuransi gimana tuh? Namun kalau ya asuransi kok merasa ragu itu, mesti perlu didalamin lagi apakah klaim kerugian ini wajar atau tidak wajar, atau ada dalam tanda kutip ya, ada satu fraud. Fraud, saya fraud atau kecurangan itu, penipuan dan macam-macam lah ya. Kan orang bisa aja merekayasa. Maka tugas kami adalah memastikan apakah itu terjadi atau tidak. Kalau misalnya gini, kan ada mereka mungkin ya, dia seorang anggota aparat kepolisian, dia bisa melakukan investigasi sendiri, itu gimana? Kalau dia punya melakukan ini loh, buktinya sudah ada dari misalnya hasil otopsinya polisi atau ininya penyelidikan investigasi polisi, itu gimana? Dia udah menampilkan itu gimana? Jadi ya aparat, termasuk dokter dan sebagainya, itu adalah kelengkapan dari mereka melakukan klaim. Kami hanya memastikan saja. Apa sih laporan polisinya? Apa sih kata dokter? Kalau memang itu jiwa ya, atau kesehatan. Kemudian apa sih kata saksi-saksi yang ada di sana? Ada nggak saksi di sana? Dan sebagainya ini sudah masuk ke teknis nih Mas ya. Ya betul. Tapi secara umumnya bahwa apa yang kami lakukan ini sebenarnya enteng survei lah. Tapi lebih mendalamnya disebut investigasi. Nah, ini Mas. Iya. Kalau Mas sudah bicara masalah investigasi, kan pasti ada objek-objek investigasi, ya kan? Mungkin lebih dari 2 atau 3. Kira-kira objeknya apa aja Mas yang diinvestigasi sama Mas Guntur ini? Jadi klaim asuransi itu ada berbagai macam. Semua pasti tahu ya. Komisi juga tahu ya. Ada klaim kerugian atas kendaraan bermotor. Ya. Ada roda 2, roda 3, roda 4, lebih dari roda 4. Bahkan ada gede-gede itu. Termasuk maaf ya, kejadian-kejadian yang ada di tol, sebagainya. Tabrakan betul itu ya? Iya. Itu kemungkinan di antaranya ada tertanggungnya. Yang suatu saat nanti jika dibutuhkan oleh asuransi yang memang bekerja sama dengan kami akan melakukan investigasi survei kebenaran, termasuk semua yang terkait saya. Ya, sehingga kami bisa menyimpulkan
bahwa klaim ini bisa diterima atau tidak, bisa dilanjutkan atau dibayarkan klaimnya atau tidak. Jadi kami cuma hanya dua rekomendasi. Klaimnya dilanjut, kami merekomendasikan kepada pihak asuransi bahwa klaim layak untuk dilanjutkan atau dalam tanda kutip tolak. Cuma dua itu aja. Namun kami sudah menyiapkan dengan segala bukti. Kenapa gitu, Mas Budi? Karena ini kan menyangkut masalah ujian, masalah masalah aset. Kalau kami tidak kuat dalam bukti, itu bisa pihak tertanggung itu bisa melakukan banding. Sangat terima nih, boleh silakan. Gitu. Di mana nggak terimanya? Ini sebagainya itu udah kayak sebagai deh. Karena diberi kesempatan untuk banding, diberi waktu untuk banding. Jadi berarti apa, Mas? Kalau pengadilan apa? Ya istilahnya dia mengajukan pembuktian baru. Pembuktian baru kira-kira apa sih yang dilakukan? Nah, jadi ada tadi kembali ke roda 2, roda 4, roda lebih dari itu. Kemudian ada klaim alat berat. Ya. Alat berat itu dioperasikan di suatu daerah yang keras. Betul. Jadi Mas Boy tahu bahwa itu ditambang batu bara. Pernah terjadi sebuah alat berat masuk ke dalam lumpur, habis sampai ke dalam. Itu pemiliknya itu sudah mengasuransikan. Biasanya sudah mengasuransikan. Jika kita ya itu resiko lah, gitu ya. Maka dia melakukan klaim atas kecelakaan itu, lalu asuransi jika memang memerlukan tenaga kami, maka mereka akan memberikan surat perintah kerja kepada kami untuk melakukan itu tadi. Mas, kembali lagi Mas, tadi Mas sudah sedikit jelaskan, tapi ini untuk memperjelas ya, masyarakat pasti jadi pertanyaan. Tolong diperjelas kalau misalnya itu kan Mas kan rekan mitranya kan langsung perusahaan asuransi ya yang meminta ya. Nah ini juga kalau si nasabahnya ini juga melakukan ada istilahnya detektif yang dia punya juga, karena dia juga banyak yang kita dengar dia mengklaim asuransi udah gitu dinyatakan tidak untuk wajib untuk dibayarkan dengan dan akhirnya dia melakukan detektif juga. Saya kan udah beberapa sehingga itu prosesnya lama sampai ke pengadilan. Nah kalau menghadapi kasus itu bagaimana? Ya, itu adalah hak mereka. Tadi saya bilang bahwa kami melakukan sesuai dengan apa yang kami lakukan dan apa yang kami rekomendasikan. Kemudian ada waktu banding. Pada saat banding itulah silakan Mas Boy atau pihak tertanggung menggunakan detektif lah, konan. Karena akhirnya kan di pengadilan jatuhnya kan? Iya bisa sampai ke sana, jika diperlukan sampai ke sana. Jadi pekerjaan kami itu sebenarnya juga kalau dalam bahasanya cuma dari kursus, bahaya. Iya kan, Mak. Di situ resikonya. Maka pada saat kami melakukan pekerjaan kami, ya harus kuat. Maaf ya, harus sekak. Terus sekak ya. Sekak subong. Kajian nggak bisa ngapain lagi. Sudah mau ngomong apa lagi ya? Kasarnya begitu kira-kira. Nah satu lagi. Itu ya Bang ya. Jadi oke lah itu secara teknis pekerjaan teman-teman Mas Guntur ya kan, yang juga teman-teman saya juga mungkin sudah tahu lah inilah teknis pekerjaannya. Nah kita sekarang sedikit bergeser lagi Mas ke masa lalu nih Mas. Jadi Mas itu begitu purna bakti, begitu pensiun, tiba-tiba tuh punya pikiran untuk membangun usaha ini, itu bagaimana Mas? Sedangkan sepengetahuan saya nih yang dulu dari hasil pembicaraan kita sebelumnya, Mas latar belakangnya teknik, mesin nggak masalah ya, teknik mesin. Kok istilahnya kalau zaman sekarang bilang ujuk-ujuk gitu ya, atau tiba-tiba gitu ya, kok bisa ke asuransi ini yang nggak punya latar belakang yang ke tekniknya tuh jauh banget tuh, itu dapat uang dari mana? Nah itulah masalah itu ya. Mas. Gini. Bisnis itu sebenarnya modalnya cuma 3. Mas, sebelum saya ke masalah ke cerita ini sebenarnya, menurut pengalaman saya bahwa modal kita cuma 3. Pertama,
untuk memulai sebuah usaha itu kita harus namanya mempunyai namanya modal sosial, social capital atau orang pintar-pintar ya kan, social capital. Apa sih sebenarnya social capital? Garis besarnya adalah atau relasi. Network tentunya bisa network, bisa komunitas, bisa teman, bisa kakak, bisa adik, orang tua, mbak-mbak macam. Yang penting, Mas Boy, saya berada di sini karena saya punya modal sosial dengan Mas Boy, kenal. Betul. Kalau nggak kenal, mana bisa saya duduk di sini baru ngobrol-ngobrol. Kan dia juga, kalau beliau orang kenal, masa akan dicari siapa? Betul nggak, Rizan? Ya? Itu sudah proses sukses. Tapi kembali kita bicara bisnis tadi, satu pertama yang kedua political capital. Dengan adanya kenal maka saya beri hak. Bukan politik yang di Senayan loh ya. politik yang ada di sini. Saya bisa duduk di sini karena beri hak. Iya betul. Politis mau apa terserah saya. Silakan politik, silakan duduk di sini. Silakan ngomong apa. Yang ketiga financial capital. Dengan kenal, dengan beri hak. Mohon maaf nih Mas, akhirnya saya bisa loh mendapatkan financial capital. Kamu tahu ada aja yang sponsori, kamu tidak sponsori, gajinya datang nggak bisa. Oke. Nah, saya memulai usaha ini itu sebenarnya juga termasuk tidak ketika tapi ini rahasia ya. Rahasia ya. Jangan bilang banyak orang. Tapi boleh. Tapi udah ngomongin. Punya nggak rahasia. Diam semua. Jadi gitu. Gue cerita nih. Ketika setahun sebelum saya mengajukan pensiun kalau itu saya sebenarnya sudah berkecimpung pada waktu 1 minggu itu saya sudah berkegiatan di Jakarta. Awalnya saya diberi ngurus-ngurusin tracking lah, apa yang bisa dikerjain dan namanya kuliah, mengulikan diri. Oke. Nah, dalam perkembangannya banyak kawan-kawan dan sebagainya, termasuk network, termasuk kenal tanpa sengaja di sebuah komunitas. Maaf aja, saya sebut golf ya. Di dalam golf itulah saya ketemu dengan salah seorang yang cukup penting di sebuah perusahaan besar, terkenal, tidak bisa. Bla 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 bla, ceritanya bisa untuk ini. Oke, saya coba. Akhirnya saya lakukanlah, saya pelajari, kemudian saya membaca mana sih saya sebagainya. Akhirnya saya lakukan sampai saya membuat sebuah tim, sampai saya membuat sebuah perusahaan, sampai saat ini resmi, berbadan hukum. Ajak juga. Itu yang paling penting ya. MPPH, luar dan pokoknya dan sebagainya. Akhirnya pekerjaan. Jadi pada garis besarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan investigasi klaim tanpa menghitung rupiah. Itu ada profesi lain yang melakukan perhitungan atas kerugian. Kalau Mas Boy nanti tertarik, saya bisa memanggil Mas Boy Kasumul, memanggil kawan yang bisa menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung sebuah kerugian. Kerugian itu biasa ada pusat appraisal juga. Ya, ada appraisal. Ada yang namanya loss. Yang adjust. Tapi saya nggak mau sana karena saya bukan bidang saya. Bidang saya ini hanya ngintip-ngintip. Ngintip kasus, bukan SPK. Nah, jadi begitu lah Bang. Akhirnya sampai dan alhamdulillah nih. Sesuatunya memang kalau kerjakan serius, walaupun hasilnya receh. Serius, ini receh. Pemirsa, sahabat saya ini terlalu low profile tapi high profit gitu lah. Receh gitu ya, coba buat bagaimana? Jadi bahwa akhirnya berkembanglah ini menjadi nasional dan kami bersyukur bahwa sudah
mengikatkan kontrak dengan beberapa organisasi. Udah berapa waktu yang besar Mas? Gede ya? Iya. Gitu ya. Artinya cuannya udah banyak ya Mas? Cuannya udah banyak ya? Namanya duitnya kaya. Duitnya banyak duit. Nah, tapi pada saya receh. Serius receh. Tapi Pak Bisa, kalau saya perhatikan nih, sahabat saya satu ini, yaitu saya bilang bukan orang abal-abal, bukan orang biasa. Olahraganya aja itu bermain stick ya. Maksudnya stick apa nih? Daging atau ayam? Ayam sapi. Jadi beliau ini dulu saya tahu persis beliau itu memulai olahraga golf itu di Tanjung ini. Ya. Beliau kita ada fasilitas, kita juga suka pakai masih Tahun 96. Tahun 96 ya kita mulai waktu kebetulan lagi baru dibuat ya. Baru berapa waktu ya? Dulu itu masih driving ring. Masih driving dulu, saya juga memulai ya. Udah gitu nggak lama di depan Jalan Bukit Asam Raya kan dibuat jadi. Tapi waktu itu 9 hole dulu kalau nggak salah ya. 9, akhirnya terakhir 18 kalau nggak salah. Sekarang sudah katanya yang lama sudah dikali lagi. Dia atau batuannya ambil dan sekarang sedang membangun lagi. Nah, ini jadi bulan Januari kabarnya kami para pensiunan yang bermain golf mau diundang untuk peresmian gratis. Saya diundang nggak? Saya nggak tahu. tergantung relasi. Ada udah lama nggak bermain juga ya? Iya. Enggak, jadi sebenarnya itu sebuah sarana saja sambil berolahraga. Kalau ada fasilitas kenapa tidak kita manfaatkan? Ya, kita manfaatkan. Dulu olahraga itu ada fasilitas itu. Betul. Kan di tempat kita bekerja dulu ada bowling, ada sepak bola, ada meja fitness, renang. Betul. Kemudian juga apa lagi ya? Termasuk golf itu, tenis lapangan, ya. Ada tempat recreation board sama nyanyi. Betul. Itu ya. Iya betul. Mulai. Nah jadi kalau saya seperti itu sih, Mas Boy, apa yang sangat strategis. Nah, sebelum saya sampaikan lagi, Pak, pada saat itu yang paling berat, masa transisi paling berat dari sebagai karyawan yang dalam kondisi di dalam zona nyaman menjadi yang harus bekerja sendiri, berpikir sendiri, menghadapi banyak orang yang dulu dilayani, sekarang melayani, itu waktu yang sangat jadi mengubah apa namanya mindset. Kliknya itu gini kan, klik itu kan di sini, diklik ke sini nih. Tapi untuk ngeklik ini, bukan susah. Ya ibaratnya kita baru bangun tidur begini, untuk begini kan harus dibantu nih. Nah, apalagi tambah usia kan? Enggak, itu kan Mas Boy. Kita kan masih muda. Kalau kan biasanya kalau kita bangun tidur begini nih. Kalau terlalu lama di sini Mas, biasanya kan pagi-pagi harus pakai remas. Oh iya, pakai remas. Masih muda. Iya, kemudian sudah masih tahu. Tapi beda kalau saya masih dari sonanya begini gitu. Jadi seru. Jadi secara gajinya seperti itu aja. Pada saat kita sebelum pensiun, saya bukan mau mengajari ya kawan-kawan pengalaman yang jauh lebih sukses dari saya pun juga banyak. Kalau saya ini kan coba gitu aja, kebetulan kok ada jalur nih kita pakai. Tapi ya kawan-kawan yang lebih sukses banyak kan. Ya, tapi dan ini Bang, Mas Boy, masa pensiun itu biasanya ada apa? Sindrom itu. Ya, betul. Jadi itu yang membuat seseorang menjadi selalu bermasa lalu dulu ya dulu lah, lepas aja. Tapi itu tergantung orang Mas. Jadi kadang-kadang gini ya, ada orang yang struggle begitu dia menghadapi pensiun, bagaimana caranya dia harus tetap melangsungkan kehidupan dia. Ya. Ada, saya perhatikan Mas, ini ya kita punya teman-teman pensiun juga banyak Mas ya. Dulu dia karena karirnya dari awal sampai dia pensiun tuh tidak pernah hambatan. Ya.
sukses terus. Nanjak. Nanjak pokoknya nggak ada yang namanya hambatan-hambatan tuh nggak ada, pokoknya benar-benar. Beda dengan Pak Jokowi nanjak. Beda dengan harga kita ya, yang udah berliku-liku ya, buang ke kiri, buang ke kanan, ya. Kejeblos kiri, kejeblos kanan, mandek lagi. Makanya, pemirsa, tahu nggak? Beliau ini bisa naik karena apa? Pernah mandek, akhirnya main keroncong tuh. Begitu keroncong, dia langsung jet lah kita. Nah, jadi ya, ada momen. Jadi memanfaatkan momen. Jadi kalau misalnya dia ingin bagus, ingin sukses, memang dia harus bisa memanfaatkan momen. Nah, satu lagi nih yang saya perhatikan dari Mas ini nih. Banyak teman-teman kita Mas yang pensiunan itu ya pos-pos saya kira tidak aja di karyawan. Ya, semuanya di pemerintah juga sama. Biasanya khususnya bagi yang karir itu yang bagus terus tuh. Ya. Jadi mereka udah menikmati, nggak pernah susah. Begitu selesai dia nggak bisa apa-apa ya. What can I do for you? Like udah susah dia mau ngapain gitu. Pada saat kita menyatakan pensiun. Iya pensiun. Itu kan semua dikontrolin. Betul. Istilahnya gini Mas, kalau kita pensiun itu ibarat pensiun itu kalau kita pensiun nih Mas, itu kan ibarat kalau kita naik taksi, itu kan kembali ke nol. Artinya kan kembali ke nol lagi kan. Nah disitulah makanya ada istilahnya kehidupan yang baru lagi. Ya kan? Apalagi sih untuk kehidupan yang baru lagi itu gimana? Nah kebetulan mobilnya dinolin lagi ya. Dinolin lagi. Kilometernya tadi, mesinnya udah koplo. Mesinnya harus dicur lagi. Urung mesin. Overhaul lagi masalahnya kan. Dicat lagi dong. Jadi baru kan. Iya. Tapi terus terang aja nih. Inilah kalau yang saya mengundang sahabat yang satu ini pemirsa, saya tidak nggak bosan bercerita dengan beliau. Beliau tuh penuh dengan inovasi, penuh dengan banyak ceritanya lah. Sehingga kita tuh banyak belajar dari kehidupan beliau ini. Nah ini Mas, saya interupsi dulu. Jangan terbuai oleh kata-kata dari Mas Boy. Selalu melebih-lebihkan ya, berlebih-lebihan. Kalau saya dari dua kayak gini nih, gitu kan, ya itu kayak gini. Tapi pemirsa, saya kenal beliau tuh bukan sehari 2 hari Mas pemirsa tuh. Saya kenal beliau tuh mungkin kalau dihitung itu 30 tahun udah ada Mas, gitu. Memang beliau ini adalah senior saya, masuk lebih awal, gitu ya, di perusahaan yang lama, di BUMN yang lama. Dan saya terus terang aja waktu podcast kita sebelumnya, saya nggak pernah tahu nama beliau itu siapa. Hanya orang itu Pak Keroncong. Akhirnya saya temui dia di tempat latihannya dia, kebetulan di Men's Hall. Akhirnya saya nanya, Mas ini namanya siapa sih? Oh, saya baru tahu namanya Guntur. Karena waktu itu ada 3 Guntur. Nama saya sebutkannya namanya karyawan biasa, ya. Karyawan biasa, tapi ya alhamdulillah bahwa perusahaan ternyata memberi kesempatan untuk belajar. Nah itu dia, itu karena dari hobinya ini kan. Makanya dulu ada 3 itu juga enggak, terkenal juga enggak. Makanya dulu ada 3 Guntur. Ya kan, itu 3 Guntur di dalam, ya kan. Nah, beliau ini biasa-biasa aja nih. Ada lagi Guntur yang di luar, Guntur Soekarno Putra. Mas Tok ya. Mas Tok. Oke Mas, kita kayaknya udah di akhir-akhir penghujung nih Mas nih. Jadi kalau saya cerita sama Mas ini mungkin nggak akan bisa habis ya Mas. Iya. Nah ini Mas dari obrolan kita ini Mas ya. Iya. Kira-kira apa yang sudah Mas capai hingga saat ini? Jadi kira-kira apa saja sih yang sudah Mas capai dari merintis dari awal pendirian satu perusahaannya sampai dengan keadaan yang sekarang nih, yang istilahnya sudah dapat menghasilkan cuan. Nah, coba Mas sedikit kira-kira nih kiat-kiatnya apa? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman nih. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Silakan Mas. Kalau soal bisnis kan sudah sampaikan. Modal kita itu hanya apa sih? Teman aja. Kenal, betul. Relasi, itu apa? 2 ya. Si. Susah kalau bicara sama orang keroncong. Susah kalau orang bicara sama orang keroncong gini memang ya pasti ada baloknya nih harus masuk. Oke, silakan. Relasi. Dari situ itu kata orang senior kita 1000 kawan tidak cukup.
Ya. Tapi satu lawan jangan sampai dapat. Jadi jangan deh. Lalu kita kasih banyak teman lah. Dari situ nanti akan terbuka jalan. Betul. Karena setiap kesempatan kita bertemu orang dalam kenal tidak kenal, itu pasti orang itu ada potensi. Dan ya, bisnis tadi kemudian ada 3 modal ya. Bagaimana cara kita ini closing statement? Belum. Belum ya. Soalnya pasti ada satu lagi. Pertanyaannya buru-buru lah. Ini mau pulang mas. Mau cari cuan. Nah ini susahnya kalau teman saya mau cari cuan begitu. Belum masih ada satu lagi. Ya, oke. Nah ini kan saya lihat ini kira-kira ini gimana baru closing statement yang itu loh mas gitu loh. Ini closing statement saya nggak bisa paham nanti ini kan saya bisa gini aja bahwa kita memulai sesuatu usaha memang harus satu. Nah, kemudian yang kedua lagi bahwa kita harus mendapatkan kenalan dulu, kita mendapatkan political hak ya, untuk melakukan sesuatu. Dan terakhir biasanya akan muncul yang namanya finance. Nah, agar bisnis itu sukses, itu sebenarnya ini sering kita alami dan saya juga mengalami bahwa salah satu yang syarat kita itu dapat mencapai sukses. Sebelumnya gini aja, sebenarnya sukses itu apa sih? Pertanyaan orang sukses adalah yang punya banyak sukses. Sukses itu gini mas, kalau orang bilang nih, orang dari kampung sebelah bilang, apa yang sesuai keinginan tercapai. Nah, jadi setuju saya. Kan gini, orang kalau kakak bilang sukses tapi nggak tercapai, ya, nggak sukses juga. Nol lagi kan? Minus kan? Dia bilang Anda sukses. Tapi dia nggak bahagia, itu juga bukan sukses. Ya, apa ya? Ya kan? Jadi ibarat sebuah angka atau pencapaian, yang namanya sukses itu +1. Betul. Sorry, 0. Bukan +1, 0. Itu justru malah sukses. Tetapi kalau gagal itu minus. Nah kalau +1 itu namanya prestasi. Jadi kalau ini nggak ngajarin Mas Boy ya, saya sama dengan ngajarin banyak berenang nih kalau begini. Tapi garisnya gini Mas Boy, bahwa kalau kita mau sukses itu apa yang kita rencanakan, apa yang kita realisasi sebenarnya sesuai dengan rencana itu sukses aja, 0 aja, ya sebiasa aja. Tapi kalau sampai realisasi melebihi rencana itu namanya prestasi. Mas, ya, saya potong sedikit nih mas. Ini soal ada pertanyaan masuk nih mas. Ini dari teman-teman kita, teman-teman para pensiun. Mungkin begitu ngelihat mas ini sukses. Nah, ini ada pertanyaan. Makanya saya begitu saya melihat di sini, bagaimana menurut Mas Guntur, ya kan, untuk menasihati para teman-teman yang memasuki masa pensiun. Ini mas. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Ini kayak teman-teman Mas dulu deh. Ini banyak nih. Bagaimana menurut Mas Guntur tentang masa pensiun untuk menjadi sukses? Ini Mas harus dijawab nih. Coba tuh teman-teman yang teman-teman Mas Guntur coba dilihatin dulu wajahnya tuh Mas. Tuh teman-temannya tuh. Nah ini kan teman-teman Mas juga lihat tuh. Ada sarung. Ini lagi pada nonton nih Mas. Wah iya. Ini pertanyaan dari mereka, rupanya mereka tuh ya. Jadi apa yang menurut Mas Guntur tentang sukses setelah pensiun, intinya gitu. Untuk mencapai sukses saat pensiun atau pokoknya gimana caranya, dia ingin tahu. Ini kan Mas Guntur cinta sukses nih. Nah pertanyaan mereka, menurut Mas Guntur, ya kan, untuk mencapai kesuksesan itu setelah pensiun apa yang harus dicapai? Oke. Nah itu Mas. Sebenarnya sederhana saja sih, ya kan? Bahwa pada saat pensiun itu kita harus tetap punya harapan. Satu, harapan apa? Harapan hidup. Karena pensiun itu ya administrasi aja. Setuju. Sebenarnya kertas gini loh. Penonton setuju. Jangan setuju dengan Mas Boy. Jangan. Tapi selembar kertas gini isinya pensiun begitu toh. Ya, soalnya yang nanya teman sendiri. Teman sendiri. Oke kawan, jadi saya kira satu harapan yang kedua bahwa pensiun itu hanya administratif. Kita seperti yang disampaikan tadi sebelumnya tadi bahwa ibarat mobil itu kita nol kembali.
Jadi kita mulai dari nol lagi gitu. Dan berikutnya lagi sih banyak sekali ya kalau kawan-kawan itu bisa melihat di medsos itu maaf misalnya itu foto ya tapi apa salah medsos apa ya kan banyak tips untuk kita pensiun, tapi apa yang saya alami bahwa pada saat kita mau pensiun satu persiapan mental bahwa kita bukan lagi dilayani tapi melayani. Yang kedua kita harus ada harapan baik masih harus itu masih panjang perjalanan. Ya tadi itu bahwa selalu masa lalu lah ya. Betul. Masa lalu sudah berlalu, tidak bisa lihat. Masa depan itu adalah masa. Nah ini Mas satu lagi sebelum ditutup ya Mas. Ini kan kawan-kawan pensiun ini kan sering kumpul-kumpul juga nih. Ya. Tapi hasil setelah kumpul-kumpul reunian begitu pulang nggak ada bawa hasil. Nah, coba tolong Mas berikan tips-tips kepada teman-teman kita. Kalau kumpul sih sering, tapi setelah kumpul pulang tidur lagi ya ngapain? Coba Mas mungkin perlu nih teman-teman sebagai closing statement lah Mas ini. Closing statementnya ini Mas kira-kira gimana Mas? Wah ini pertanyaan yang sangat berat bagi saya ya. Tapi pada dasarnya bahwa tadi kan tadi bahwa ya kumpul sering kumpul bagus sebenarnya bagus karena itu adalah silaturahmi atau ketemu dengan siapapun itu pintu rezeki karena maaf aja ya rezeki dalam artian ada gitu kalau rezeki setiap hari udah dapat kita benar sudah kita bukan ustad ya jalan-jalan yang indah ini juga rezeki kita lebih rezeki nih nah jadi bahwa kita bertemu dengan siapapun itu ada sesuatu potensi yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau kumpul minimal contohnya ya, saya mau berkumpul dengan angkatannya kami deh kita berdua misalnya ada 30 orang minimal yang nyata apa? Yuk kita buat kaos. Nah udah cuan tuh gara-gara begitu nggak jauh-jauh deh. Saya kan bukan seorang akademisi, bukan seorang waduh, saya hanya praktisi aja berdasarkan pengalaman. Tapi dari bisnisnya bahwa kita setiap kita bertemu pasti harus ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Kita ambil hikmah pada saat kita mendapatkan. Alhamdulillah ya. Jadi terima kasih sekali Mas. Sebetulnya saya masih banyak ingin ngobrol dengan Mas Guntur, tapi nanti kita session berikut lagi Mas. Karena gini. Ya kita harus bisa mengedukasi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Minimal kita harus tahu lah kira-kira kita ke depan maunya kemana. Karena itu harus ada konstruksinya tuh yang harus bagus ya. Karena kita kalau pesawat tuh mau take off itu kan kita harus tahu landasannya gimana, berapa panjang landasan pacunya, nanti syarat landingnya itu bagaimana sehingga cuma serba indah pada waktunya. Sekali lagi terima kasih Mas. Nanti Mas sebelum ditutup nanti Mas nyanyi lagi ya. Karena lagu Mas ini banyak yang menunggu dan mengobati rindu. Ini kalau sinetron namanya tersangka. Bukan 2 lagi, 5. Baiklah para pendengar, para penonton yang saya sayangi, saya cintai, demikianlah bincang-bincang kita ini dengan teman saya Mas Insinyur Guntur Suryono. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Silakan Mas. Awan remaja menghiasi pada indah permen. Nah itu. Cukup kan? Oke. Terima kasih Mas ya. Terima kasih Mas. Terima kasih.